harga kebutuhan pokok di suatu provinsi atau kota dipengaruhi oleh beberapa faktor. Angka kebutuhan pokok di provinsi satu dengan yang lainnya berbeda karena tingkat kebutuhan pokok masyarakat, sehingga harga-harga yang ada di pasar harus tetap stabil. Faktor penghambat masyarakat dalam mendapat kebutuhan pokok adalah inflasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi harga pasar terhadap komoditas pokok serta dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mencari referensi melalui buku serta internet. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan terdapat 5 komponen. Yang pertama adalah latar belakang, terus batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan metode penulisan. Yang pertama, latar belakang. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu inflasi. Jadi, inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana terjadi ketidakseimbangan arus uang dan barang, sehingga terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam kurun waktu yang cukup panjang. Inflasi ini terjadi apabila jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak jumlahnya dibandingkan jumlah yang diperlukan. Salah satu contoh penyebab inflasi adalah pertambahan jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk terus bertambah, maka produsen tidak bisa mengontrol kenaikan permintaan. Akibat terjadinya inflasi ini dari segi konsumen adalah jumlah permintaannya menurun, sedangkan jumlah penawaran terus meningkat. Maka terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penawaran dan permintaan. Dengan adanya fakta-fakta dan masalah-masalah tersebut, maka kami membuat penelitian ini dengan tujuan meneliti pengaruh terjadinya inflasi terhadap permintaan dan penawaran komoditas bahan pokok. Yang kedua, batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu menjelaskan penyebab terjadinya inflasi harga pasar, terus mendeskripsikan pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran komoditas harga pokok, dan menjelaskan bagaimana cara mengurangi inflasi dengan menekan harga pasar. Ketiga, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah, kami menyimpulkan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah penyebab pasar mengalami inflasi? Yang kedua, bagaimana pengaruh inflasi harga pasar terhadap permintaan dan penawaran komoditas bahan pokok? Dan yang ketiga, bagaimana cara menekan harga agar mengurangi dampak inflasi dalam permintaan dan penawaran komoditas bahan pokok? Yang kedua yaitu ada kajian pustaka. Yang pertama yaitu adalah teori inflasi. Teori inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam proses perekonomian. Di sini saya memakai kutipan langsung, dan saya mengambil kutipan ini berasal dari buku Ekonomi Makro. Di saat mengambil dari buku, maka di akhir kutipan itu ditulis dengan buka kurung, lalu nama penulis buku, koma, tahun, koma, halaman pada kutipan tersebut. Lalu tutup kurung dan diberi tanda titik. Dan yang kedua yaitu adalah teori permintaan. Teori permintaan adalah keadaan harga dan jumlah barang yang dibeli atau jumlah barang yang mampu dibeli dalam waktu tertentu. Itu disebut dengan permintaan atau demand. Di sini kutipan yang saya pakai yaitu kutipan tidak langsung karena tidak memiliki atau tidak menggunakan tanda kutip. Di saat mengambil dari internet, lalu di akhir kutipan tersebut itu diberi buka kurung, nama pemilik kutipan tersebut, koma, tahun, koma, alamat website yang kita cari, koma, waktu kita mencari materi tersebut di website, lalu tutup kurung dan diberi tanda titik. Lalu yang ketiga adalah teori penawaran. Penawaran adalah suatu jumlah barang
yang akan dijual pada waktu tertentu. Ini sama seperti teori permintaan, yaitu menggunakan kutipan tidak langsung. Di sini juga tidak memakai tanda kutip. Kami mengambil kutipan ini dari internet, lalu di akhir kutipan tersebut itu ditulis dengan buka kurung nama pemilik kutipan, koma, tahun, koma, alamat website pada materi tersebut, koma, waktu akses kita mencari materi tersebut, lalu tutup kurung dan diberi tanda titik. Kajian pustaka ini dibentuk atau dibuat dengan tujuan untuk mengetahui teori pada materi di dalam artikel yang kita buat. Seperti artikel kami, yaitu dengan judul Pengaruh Inflasi Terhadap Permintaan dan Penawaran Komoditas Bahan Pokok. Di sini kita bisa mengetahui teori inflasi itu apa, teori permintaan itu apa, dan teori penawaran tersebut itu juga apa. Jadi saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh inflasi harga pasar terhadap permintaan dan penawaran komoditas bahan pokok. Yang pertama itu ada beberapa faktor yang menyebabkan harga bahan pokok itu mengalami inflasi karena terjadinya suatu kenaikan permintaan dan biaya produksi. Faktor yang mempengaruhi harga pasar mengalami inflasi diantaranya yaitu yang pertama adalah meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh meningkatnya jenis barang atau produk tertentu di pemasaran. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa di antaranya, yaitu meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk ekspor, dan meningkatnya barang untuk swasta. Yang kedua adalah inflasi karena bertambahnya uang yang beredar. Inflasi juga dapat terjadi karena meningkatnya atau bertambahnya uang yang beredar dalam perekonomian di Indonesia. Apabila jumlah suatu barang tetap, namun jumlah uang yang beredar itu lebih besar, maka harga pun menjadi lebih mahal. Yang ketiga adalah meningkatnya biaya produksi atau cost push inflation. Seperti yang kita ketahui, jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminati itu menurun. Tetapi, jika harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang diminati itu akan meningkat. Ketika produksi suatu bahan mengalami gagal panen yang disebabkan oleh cuaca yang buruk, gangguan hama, dan lain-lain yang dapat mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh pemilik usaha tersebut. Sehingga harga pokok akan melonjak tinggi karena produksi yang dihasilkan sedikit, namun penawarannya pun meningkat dan permintaan yang diminati konsumen itu akan menurun. Yang keempat adalah inflasi campuran atau bisa disebut dengan mixed inflation. Inflasi campuran ini terjadi karena adanya kenaikan suatu permintaan dan penawaran. Hal ini biasanya terjadi karena tidak adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yang kelima adalah inflasi ekspektasi atau expansion inflation. Inflasi ekspektasi ini biasanya terjadi karena disebabkan oleh perilaku masyarakat yang berpikir bahwa suatu perekonomian di masa yang akan datang itu akan jauh lebih baik. Sikap atau pendapat seperti itu dapat menyebabkan suatu inflasi terjadi, seperti inflasi permintaan atau inflasi biaya produksi. Faktor yang terakhir adalah kekacauan ekonomi dan politik. Keadaan ekonomi dan politik di suatu negara juga dapat mempengaruhi terjadinya suatu inflasi. Bila suatu negara dalam kondisi yang buruk dalam suatu perekonomian, maka cenderung harga-harga barang di negara tersebut menjadi lebih mahal. Yang kedua ialah pengaruh inflasi harga pasar terhadap permintaan dan penawaran komoditas harga pokok.
Seperti yang kita ketahui, jika harga suatu barang itu meningkat, maka barang yang diminati oleh konsumen itu akan menurun. Akan tetapi, sebaliknya, jika harga itu menurun, maka yang diminati oleh konsumen itu akan meningkat. Dengan permintaan yang tinggi serta penawaran yang tetap, maka harga barang akan menjadi lebih baik. Penawaran dan permintaan yang tidak stabil dapat menyebabkan komoditas harga bahan pokok itu mengalami guncangan atau ketidaktetapan yang bisa kita sebut dengan istilah fluktuasi. Ketika produksi suatu bahan mengalami gagal panen, itu dapat mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh pemilik usaha sehingga harga pokok akan melonjak tinggi karena produksi yang dihasilkan sedikit, namun penawarannya pun meningkat dan permintaan yang diminati konsumen pun menurun. Dan yang ketiga ialah cara bagaimana menekan harga pasar agar mengurangi dampak inflasi dalam permintaan dan penawaran komoditas harga bahan pokok. Dengan adanya pasar, maka terciptalah harga pasar yang menentukan harga barang yang diperjualbelikan oleh produsen terhadap konsumen. Harga pasar adalah tinggi rendahnya suatu harga yang telah ditentukan oleh produsen terhadap konsumen. Penjual dan pembeli dapat melakukan negosiasi atau tawar-menawar sehingga muncullah harga keseimbangan yang diminati pembeli, akan tetapi juga tidak merugikan penjual produk tersebut. Seringkali harga pasar itu sendiri tidak stabil yang berdampak inflasi. Akan tetapi kita harus memiliki cara supaya kita dapat mengurangi inflasi tersebut. Cara yang pertama adalah mengurangi pengeluaran pemerintah, tidak hanya pasar. Akan tetapi, pemerintah harus mengambil bagian supaya dapat mengurangi dampak inflasi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah, sehingga permintaan dan penawaran suatu barang dan jasa akan menurun dan mengakibatkan harga juga menurun. Yang kedua ialah menaikkan tarif pajak. Agar dapat menekan inflasi, pemerintah juga harus menaikkan tarif pajak supaya dapat mengurangi tingkat konsumsi yang dilakukan. Dengan adanya pengurangan konsumsi dapat mengurangi permintaan barang dan jasa sehingga harga dapat menurun. Yang ketiga ialah meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Untuk menambah jumlah suatu barang tertentu, pemerintah juga harus memberi perintah agar menambah jumlah barang atau meningkatkan jumlah produksi barang tertentu. Hal tersebut dapat memberi subsidi bagi perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat mencapai target yang diinginkan. Yang terakhir adalah menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Menetapkan jenis suatu barang dalam beberapa jenis barang tersebut dapat mengendalikan inflasi yang ada. Akan tetapi, penetapan harga barang tersebut itu harus realistis. Jika tidak dapat mengakibatkan pasar gelap atau sering kita ketahui dengan nama lain seperti black market. Pada bab penutup terdiri dari 2 subbab. Yang pertama simpulan. Simpulan sendiri mempunyai tujuan untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara tepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Dan yang kedua adalah saran. Saran sendiri adalah usul atau pendapat dari seorang peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian lanjutan.